yang dibutuhin di sini itu apa? Perbedaan pembuktian matematis dengan kemampuan representasi matematis. Berarti apa aja Pak yang dibutuhin di soal coba? B1. Oh, selanjutnya. Bapak masih ada? Ada. Ada. Oke, kalau dari konteks soal itu kan yang dibutuhin itu berarti apa? Kemampuan representasi matematis siswa. Berarti nilai ujian dari kemampuan representasi matematis coba di kolom yang mana, Pak? Bawah. Nah, Iya. kemampuan representasi matematis, teknik elektro. Kok di sini mah teknik elektro ya di soal mah? Di soal memang teknik otomotif yang representasi kan? Iya. Coba Pak yang itu yang atasnya nomor satu kan Pak? Tuh, Oh iya, teknik elektro. iya. Aduh, Teknik kumaha? representasi. Kayaknya itu Iya, teh betul. maksudnya Oh, elektro yang pembukti. Oh pembuktian, iya Bu. iya iya. Iya iya. Berturut-turut ya, Pak. Iya, kayaknya itu betul-betul. Ya. Jadi pembuktian matematis dengan kemampuan representasi matematis. Nah, coba sekarang ke SPSS-nya, Pak. Bentar. Nah, biasanya kalau aku mah dimulai dari variable view dulu. Variable view. Nah, yang pertama itu yang bakalan kita input itu kan dua-duanya nilai ujian ya. Ya enggak, Pak? Iya, ya. Nilai ujian. Tulis aja nilai ujian berarti di situ. Atau hasil ujian. Nah, nilai nilai ujian. Hasil ujian aja deh, Pak. Oke. Hasil ujian misal. Iya. Nah, terus yang kedua itu berarti kelas ya. Tadi kan ada teknik elektro sama teknik otomotif. Nah, buat desimalnya, tadi yang kata Muti, nol aja dua-duanya. Nah, sekarang sebetulnya buat yang measure itu ya, bukannya measure yang, nah itu ya betul. Kalau hasil ujian itu kan ada nilainya ya, berarti yang scale. Nah, kalau misalkan kelas itu, nanti kan cuman ini aja, berarti nominal. Nah, tuh. Sekarang ke data view. Hasil ujian tadi yang diperluin itu kelas apa aja? Yang pembuktian apa? Oh, yang soal ke pertama, Mm. elektro sama otomotif. Ya, teknik elektro berarti ya. Nilai ujian kemampuan pembuktian matematis. Yang teknik elektro. Nah, itu. 60-nya nggak ke bawah, Pak. Ini ke bawah? Ke bawah Oh, nggak 60-nya? Oh iya, ke ke bawah. bawah. Copy. Nanti. Nah, paste di situ. Nah, misalkan kita bikin buat si hasil ujian ini, kelasnya itu, karena di sini kita nggak bisa nyentuhin, misalkan mau panjang-panjang gitu ya kelas teknik elektro gitu. Kita bikin kode aja, misalnya buat yang teknik elektro ini kodenya satu gitu. Nah, di situ tulis satu. Berapa banyak tadi? Hah, copy. Nah, selanjutnya berarti buat yang teknik otomotif. Di bawahnya di sini. Ya, betul. Oke, otomotif.
Yung Excel-na cenapa seru menuju teh damang. Kenapa gak bisa ya? Di klik kanan aja, Pak. Pas tuh coba. Oh, Suka kayak gitu, kodenya. itunya berarti dua, betul. Bentar ya, pindah dulu ini WiFi. Udah. Nah, karena di soalnya itu kan kita mau nyari perbedaan ya, ada atau enggaknya perbedaan antara dua kelas itu, maka untuk mencari perbedaan itu kita bakal gunain uji yang namanya uji independen sampel. Ada enggak? Ada suaranya enggak, Pak? Ada, Ada? ada aman. Aman. Kita masuk ke analyze. Oke, selanjutnya kita masuk ke compare means. Compare means. Nah, karena tadi yang aku bilang kalau misalkan mau nyari perbedaan itu, kita gunain independent sample t-test. Ya, betul. Nah, caranya berarti yang hasil ujian ini kita masukkan ke yang tes variabel. Nah, yang kelas kita masukkan ke grouping variabel. Betul. Itu kan masih tanda tanya ya Pak buat kelasnya. Itu ada tanda tanya dua. Nah, kita klik yang define group. Oke, grup satu kita tulis satu. Tadi satu itu kelas bisa diartikan sebagai kelas apa? Teknik elektro ya. Yang duanya itu kelas otomotif. Klik aja di situ grup satunya satu, grup duanya dua. Oke, continue. Udah kayak gitu. Oke. Nah, ini ada hasilnya. Independent sample t-test. Sebetulnya kan kalau misalkan dilihat dari yang itu grup statistik ya Pak, yang atasnya itu kan ada ya. Nah, di situ kan ada perbedaan-perbedaan rata-rata kayak gitu. Nah, cuman kita tuh nggak bisa menyimpulkan perbedaannya itu dari dilihat dari situ aja gitu. Untuk pengambilan keputusannya itu kita tetap gunain si yang independent sample t-test. Nah, gunain yang ini di copy ya paste. Oh, Wow, ya cukup. bisa di Apa ya? bisa dikecilin nggak Pak? Diklik terus dikecilin. Nah, nanti yang dilihatnya itu yang signifikansi yang to tell. Eh, interpretasinya. Terus interpretasi kah yang Tadi tuh ini tuh tes independen sam- nah untuk interpretasinya itu tadi kita pakai yang signifikansi yang to tell. To tell. Nah, udah selesai buat yang nomor satu. Nanti ibu bapak bisa searching di Google gitu ya. Sama interpretasi buat signifikansi yang apa interpretasi buat independent sample t-test. Nah, kemudian buat yang nomor dua
Nomor dua juga pertanyaannya tuh, apakah terdapat perbedaan pembuktian matematis dengan kemampuan abstraksi matematis siswa pada kelas teknik elektro dan kelas teknik informatik? Nah, intinya itu sama ya, nyari perbedaan, betul gak? Hmm. Nah, Ya, berarti kita Pak. pakai ujinya sama, uji independen Oh, sampel t-test. Nah, coba bisa nggak, Pak? Cuman datanya, itu hati-hati datanya beda. Yang ini beda elektro gak datanya? sama informatik. Nah, ya. Berarti tinggal ganti yang data kedua. Yang kalau misalkan di bawah lagi gitu, pakai simbol 3 bisa nggak ke bawah ditambahin datanya yang tadi? Nah, kalau misalkan kita tambahin data, berarti data yang tadi bakal terhitung juga, Bu. Berarti kita jadi ngitungnya itu perbedaan dari ketiga kelas, bukan dua kelas. Hmm. Kayak gitu. Bapak mending yang tadi datanya disimpan dulu aja. Nah, yang ini simpan data B2 berarti ya. Oh ya B1. Astagfirullah. Masuk ke analyze. Udah diganti, Pak, datanya? Udah? Udah? Sudah. Oh ya udah. Bentar, bentar. Coba gimana, Kak? Kan yang data pertamanya masih teknik elektro ya. Ya, Kedua data yang yang keduanya. informatik. Ya, betul. Jadi yang digantinya yang keduanya saja. Udah, Pak. 76 7661. Udah. satu. Ya, udah. Coba berarti gimana? Tadi itu ke Analyze. analyze terus Ke compare means. Compare means. convenience, independent sample Ah, t-test. betul. Ya, Kelasnya udah ya. udah. Oke. Coba, oke. Tuh, itu hasilnya. Ya, Salah terus. klik kanan aja, Pak. Nah, kecilin. Interpretasinya sama ya, sama kayak nomor satu. Soalnya ujinya juga sama. Kayak gimana nih interpretasinya? Interpretasinya itu, ini kan pakai taraf signifikansinya itu berapa? 0,05 ya, apanya itu 0,05. Nah, nanti cari misalkan kalau di kayak tadi normalitas, kalau misalkan lebih dari 0,05 itu berarti normal atau enggak, kayak gitu. Nah, berarti kalau ini, misalkan kalau lebih dari 0,05 itu misalkan berarti terdapat perbedaan, misal gitu ya. Kalau kurang dari 0,05 berarti nggak ada perbedaan, kayak gitu. Itu signifikansinya 0,72 ya? 0,72 Ya, enam. nilai signifikansinya itu 0, Dua tiga. 0,234 Bu. Yang signifikansi yang tutel. Kenapa yang dilihatnya harus yang tutel? Nah, buat alasan itu harus dijelasin dari awal lagi. Jadi kayak ada yang namanya uji hipotesis ada satu arah, ada dua arah. Itu one tail sama two tail kayak gitu. Cek, cek. Ayo, Gimana Cak. Muti? Nah, kan itu teh signa teh aya duanya, Pak atas salah. Tah, aya nu sig nu ieu, nu ku Bapak diarahkeun. Sareng sareng aya nu sig tutel nu ieu. Nah, pami anu sig tutel nu ieu nu amin. Tah, sig anu tutel eta teh cara eh membaca signifikansi kanggo anu independent sample test. Pami anu signifikansi anu ieu nu di sebelah kiri eta mah kanggo ngabaca homogen. Ya, itu ada judulnya Levene. Mm-mm. Gitu. Hmm. Nah, kami masalah tutel, nuantel, anu etama, sebenarnya iya kan dina ieu tutelnya, tapi tidak memihak.
sebenar nama. Jadi ulah di pikiran we kana nu satu pihak dua pihak nama. Soalnya di dia masih terdapat perbedaan, tidak terdapat perbedaan. Ente mana yang lebih baik gitu. Mhm. Gitu, Ibu Bapak. Gimana? Mungkin upami saur bunani mah tutel teh geuning. Nu Anu naon sih? dua arah gitunya, Pak. Karena hipotesisnya teh terdapat perbedaan atau ente jadi sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi pakai yang Heeh. tutel. Kalau Ya yang one kecampur tail, jeung eta mood. yang one tail mah yang ada apa? Lebih tinggi geuning, lebih tinggi salah satunya teh gitu. Asa nama pami telepat. Simpelnya mah gini weh, kenapa ngambil yang signifikansi yang ini? Karena signifikansi yang kiri mah itu ada judulnya Levene, itu mau buat uji homogenitas, gitu weh udah. Pak Rahmat dibalik. Lamun anu Simpelnya mah gitu, ya kala nyamut, mun eta ditaros. mm kanggo ngajawab nu eta mah iya, tapi tadi Pak Rahmat lamun anu wantel mah anu satu pihak, satu arah, satu pihak eta teh kanggo anu lebih dari kurang dari lamun anu dua dua pihak mah anu sama dengan tadi mah perbedaan, tidak terdapat perbedaan. Iya kan perbedaan sama dengan tidak terdapat berarti tidak sama dengan. Heeh, tapi Benar-benar satu satu ya satu pemahaman. Terus Muti oh, iya itu. siap. Ya udah beres pertutel wantel ini. Lanjut, lanjut. Lanjut. Berarti sekarang ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 itu apakah terdapat perbedaan? Lagi-lagi perbedaan. Nah, bisa dicari pakai itu juga sama uji independen sample t-test. Otomotif sama Tulis aja weh Pak, informatik. pakai uji sama kayak nomor 2 gitu. Nah, nanti Bapak coba biar Oke, cepet. siap. Ya udah kebaca dari soalnya kok. Oke. Nah, buat nomor 4 ya. Buat nomor 4 ya, dari aku pribadi ya, dari aku pribadi mah, menurut menurut aku gitu ya. Ini teh kayaknya ada yang keliru, kayaknya IQ. gitu. Mm-mm, kayaknya soalnya dari awal nggak disinggung-singgung tentang IQ gitu. Kayaknya IQ itu teh prestasi hasil belajar menurut aku ya. Tapi nggak tahu. Ya oke, makasih Mei. Nah, buat nomor 5, berarti lanjut ke nomor 5 ya. Sudah mencari. Nomor 5 itu soalnya apakah terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan kemampuan matematis secara keseluruhan dengan mengontrol hasil belajar. Nah, memang sama-sama mempertanyakan apakah terdapat ada atau tidaknya perbedaan. Cuman di sini ada kepanjangannya, ada lanjutannya, yaitu berdasarkan kemampuan matematis secara keseluruhan dengan mengontrol hasil belajar. Nah, oleh karena itu, buat tahu hasilnya di sini kita pakai uji ANKOVA. Nah, tadi kayak yang di awal tadi harus sekarang dipraktekin lagi atau gimana? Praktek, Nah, gimana Bu? praktek aja, Neng. Praktek aja. Oke. Coba berarti di sini ada berdasarkan kemampuan matematis. Coba ada berapa kemampuan berarti? 3 ya? 3. 3 ya. Berarti ada 3 kelas. Nah, berarti Bapak harus masukin si data-data itu. Yang nilai ujian kemampuan pembuktian matematis, yang teknik elektro, yang TO, yang TI gitu. Berarti dimasukin. Oke, sebentar ya. Disiap dulu yang data ini. Ini teh uji
Itu datanya ke save kemana, Pak? Ke data file folder kampus, Nggak maksudnya folder teh di laptop. di itu gitu di apa di SPSS-nya kita kalau mau buka teh atau dari My Dokumen kita gitu. Komen bu ke sini tah Oh, iya iya iya. ini. Nah, Bu Raisa, ini nanti ditambahin kolom satu lagi atau enggak? Iya, betul, ditambahin lagi karena kan di sini di soalnya itu perbedaan yang signifikan berdasarkan kemampuan matematis ya Hmm. dengan mengontrol hasil belajar. Jadi si Hmm. kemampuan yang matematis itu juga diambil, terus yang hasil belajarnya juga diambil. Ini yang hasil. Nah, gitu. Coba. Emang tuh bisa aja pilih ke mama lamun diajak. Jadi emang ditambahin ke bawah gitu. Iya, betul, Bu. Oh, karena yang itunya tiga-tiganya gitu. Nah, berarti sekarang ada 3 kelas. Karena yang ditanyakannya apa tadi teh? Apakah terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan kemampuan matematis secara keseluruhan dengan mengontrol hasil belajar? Hmm. Nah, kenapa coba Pak itu ada 02-nya di belakang? Jadi desimalnya belum dinolkan. Ah, ya. Itu kan nilai apa, Pak? Ini nilai yang di soal yang paham ada. Cuman udah dipindahin ke Excel biar bisa Enakan ke Excel dulu. karena kalau manual lama. Tuh, desimalnya. Hmm. Oke. Coba gimana Kak tadi kalau mau ujian kova? Terus Tadi tuh kemana? Bapak masih ada? ada Bu. Enggak. Coba cari satu-satu. Coba ke compare means. Ada gak yang tadi apa? Univariat ya? General. Coba. Ah, Lihat. univariat. Nah ini nih. Nah, yang ini tuh kan eh dependen variabel. Harus dijelasin dependen apa? Menurut Bapak, bedanya dependen sama independen apa? Bedanya Dependen mah paling variabel dependen sama jelas. independen gitu. Hmm. Ya, Kalau dependen variabel mah dependen mah yang dipengaruhi. Kalau independen yang mempengaruhi. Nah, berarti yang Oh, dimasukin kebalik. yang mana? Betul. Dependen tuh yang dipengaruhi ya. Ini tuh apa tadi tuh? Mengontrol hasil belajar. Kalau si pengontrol itu dia sebagai covariat. Coba berarti masukin dulu. Si hasil belajarnya berarti masuk ke mana?
Kovariat kan tadi itu. Hmm, ya, Berarti kelasnya ke kelasnya ke ini, betul. ini. Bapak pintar. Nah, udah dari situ kita masuk ke model lagi. Mau yang terms, yang itu yang apa? Yang nggak ada customnya, mau yang custom bebas. Masukin dua-duanya, tapi jangan ada yang bintang. Oh, satu-satu berarti. Ya. Ini Eh, eh. Bentar, Pak. paling kelewat. Ya, udah. Barusan udah, Pak. Udah. Berarti tinggal oke. Itu udah ada hasilnya. Semua. Interpretasinya berarti interpretasi ANCOVA. Yang diambilnya itu signifikansi dari kemampuan matematisnya. Berarti signifikansi dari kelas. Nah, itu. Udah selesai nomor 5. Kalau Sekarang yang kayak tinggal nomor, gimana, Neng? gimana, Bu? Ya, Interpretasi si kelas kan maksudnya gimana? Nggak paham. Mut bisa menjelaskan Mut? Ya, Bu. Bapak kehandap. Nah, Bu iya tah. Aya signifikansi tapi bacana di nu kelas. Oh, ya. Kan itu signifikansinya teh aya anu kelas, hasil belajar, aya corrected model. Nah, bacana di nu kelas, Bu. Kanggo nu nomor iya gitu. Berarti merenang interpretasi nate karena nilai signifikansi 0,243 lebih besar dari 0,05 gitu ya. Maka naon tah? Ya. Nah, oke, hasil interpretasinya cari kriteriana anu uji antopa terus sesuaikan interpretasinya. Sama konteks soal. Eh, kenapa nggak di langsung aja di situ interpretasinya? Nah, tadi teh dari awal dari nomor satu teh dikasih tahu uji-uji nah hungkul sarang SPSS nah kumaha Bu. Kami interpretasi mah memang aya kriteria di Google Kantun Marian ke Kantun dibaca signifikansi. Kumaha milarian kita Google-na? Interpretasi itu, Bu. Interpretasi hasil uji ANCOVA kayak gitu. Interpretasi hasil uji independen sampel t-test gitu. Interpretasi hasil uji normalitas. Oh, Nanti ada di Google, kata si Google teh. Kalau misalkan lebih dari 0,05 artinya ada perbedaan atau enggak. Kalau misalkan lebih dari 0,05 berarti homogen atau enggak. Kalau misalkan lebih dari 0,05 berarti normal atau enggak kayak gitu. disesuaikan we kalimatnya sareng soalan nulis si Bapak Ya, gitu. betul, Ibu. Tuh. Betul. Oke, bisa diikuti. Sampai sini lanjut atau ada yang mau ditanyain lagi? Bu mau nanya yang nomor 5. Boleh. Berarti di soal T kan apakah terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan kemampuan matematis secara keseluruhan dengan mengontrol hasil belajar. Berarti ini teh variabelnya cuma kemampuan matematis sama hasil belajar atau kalau di sini kan tadi ditambah yang nilai ujian ya? Hmm. Nah, gimana itu teh maksudnya teh? Kan kalau di sini kan cuman kemampuan matematis dengan hasil belajar. Kalau tadi kan di situ yang dijadikan dependennya teh nilai ujiannya ya, Mm-mm. Yang covariatnya yang hasil belajar. covariatnya hasil belajar, dependennya hasil
nilai ujian. Ya, Padahal nomor 5 tuh nggak muncul tentang nilai ujiannya, Bu. tentang nilai ujian. Jadi di sini kan Nah, nilai ujian teh kemampuan yang kemampuan. matematis di sini teh nilainya atau kelasnya Oh, oh iya berdasarkan kelasnya ya kemampuan kayaknya mah. matematis. Tak bingung sebenarnya rancu ini teh. Iya, oh iya Pak, salah ini, salah apa? Salah penamaan. Jadi tadi ambigu kayaknya. Heeh, harusnya teh iya. Kan nggak Coba Pak mungkin ke, aja ini ya. mm. Nah, sama bukan. Iya bener. Nilai ujian hasil belajar yang kelasnya ganti sama ini aja Pak, sama kemampuan matematis. Kemampuan matematis nanti nanti satu, dua, tiga gitu ya. Ke data view Pak coba. Nah, nilai ujiannya masukin, tapi tetap ke bawah semua tuh, Mei. Yang nilai ujian dimasukin, hasil belajar dimasukin. Mei, Mut gimana Mut? Pandangan Muti. Jadi ini teh antara si nilai, tapi hasil belajar. Tapi udah bener kayaknya Pak. Soalnya kan berdasarkan kemampuan matematis, ya, secara keseluruhan. Nah, itu tuh mewakili nilai ujian. Maksud Bapak teh, eh, nggak harus dimasukin si nilai ujiannya gitu. Enggak kalau dilihat nomor 4 gitu. Nomor 4 ada kemampuan matematis, ada nilai ujian matematik. Berarti kan itu dua hal yang beda ya. Oh iya betul. Tes. Gimana Muta? Ame, ame, nu tadi gini cek Abi. Nah, jadi si kemampuan matematis teh kan itu teh nilai ujiannya di nada Iya di Pugu. kelas teh. Kumanya kemungkinan ieu teh Pak anu kemampuan matematis teh eta teh nilai ujian. Nilai ujian. Nah, tapi di itu kan secara secara keseluruhannya. Jadi tidak dilihat lagi berdasarkan kelas. Nah, tadi maksud Pak Satrio teh cak nu dibacana signifikansi kelas cenah. Padahal di ina teh cuma ada kemampuan matematis berarti anu ujian. Terus dengan mengontrol nanti hasil belajar. Iya, iya ini teh kelas teh mungkin si Bapak mah kan kita mah namanya kemampuan matematis ya. Ada kemampuan apa representasi sama apa pembuktian ya. Nah kelas teh satu, dua, tiga gitu mungkin ini mah. Bisa-bisa aja dirubah sih. Iya Ari mah. yang aku tangkep mah maksud Pak Satrio teh gini. Maksudnya teh berdasarkan kemampuan apa? Kemampuan matematis sama nilai ujian itu beda gitu. Soalnya di Tapi nomor 4 konteksnya beda. mm, Kemampuan matematis mah kemampuan matematis. Nilai ujian mah nilai ujian. Padahal satu kolom itu teh gitu ya, Bapak Ibu. tapi di nada tanah teh kan teu ayanya si kemampuan matematis mah ada teh ada adanya teh nilai Nilai ujian ujian. kemampuan itu tuh nilai ujian kemampuan bla bla bla. Nah gitu. Tadi abi jeung Gimana abu Pak? bingung nate nu eta na. Tapi dah sama meureun dalam konteks soal ieu mah ujian nilai ujian sama kemampuan teh. Abi mah Iya nomor 4 ya Pak, hama pisan. Nomor Oh, 4 udah mah ya IQ deh. Hapus aja eta nomor 4 mah.
Nanti Aduh. jika nama nu nomor 4 teh salah sahijina anu hasil belajar. Anu si kemampuannya teh. Itu berarti Ya sih, anu benar-benar. nomor Ya benar-benar pengaruhnya. Ini nomor 4 lah, kumaha sih? Dah, berarti udah Bapak Siap-siap. kalau misalkan mau diganti penamaannya yang tadi yang kelas, ganti sama apa? Kemampuan matematis gitu. Siap. Aman. Berarti Kemampuan Oh, nomor matematis. 5 teh yang kemampuan matematis mah ya teh nilai ujian ya. Ya, betul. Siap. Asumsi kita mah gitu ya. Duh, pemada. Nah, selanjutnya berarti ini udah sampai sini nomor 5. hmm, Selanjutnya nomor 6. Lanjut gak? Lanjut. Oke. Nomor 6. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil belajar terhadap nilai ujian dengan mengontrol kemampuan matematisnya? Nah, di sini kita pakai uji ANKOVA juga. Sama kayak yang di atas uji ANKOVA juga. Mhm. Hmm? Nah, sama ya hasilnya. Tabelnya mah sama kayak yang di atas, Pak. sama. Tabel hasilnya mah Kalau ini sama kayak yang nomor 5. berpengaruh gak kayak gini? Kalau ini kan dengan mengontrol Mengontrol. hasil belajar. Ya, enggak. Kalau yang Nanti nomor dilihat dari 6 signifikansinya. mengontrol kemampuan matematis. Nanti dilihat dari signifikansinya. Oh, coba cek. Sok, cek. Berarti yang mengontrol, itu mengontrol apa sih? Kemampuan matematis. Berarti ini ke variat hasil belajar ke sini. Eh, oh, abi nu tibalik, Pak. Hasil belajar. Hmm. Abi nu tibalik ternyata. Terhadap hasil terhadap nilai ujian. Mut, coba Mut. Benar gak Mut? Tadi nggak masuk ke Nana, Pak. Oh Ya, abi yang tibalik. Pas ngemasukin dependennya. ini Ini kan nomor 6. nilai Dependen teh. ini Mut, coba lihat Mut. Abi dalam tibalik teknik juga nak. mengontrol kemampuan matematis. Kemana Mut itu teh? salah kedap dibuka heula. Itu teh untuk nomor 6, Pak. Ya, Mm-mm. Abi man dependennya nilai ujian. Dependen kan variabel yang dipengaruhi ya. Hmm, Mohon sapertos nama nilai ujian dependen.
Nilai ujian. Karena kan di soalnya itu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil belajar dan itu bisa diartikan terhadap juga, meren ya, hasil belajar dan nilai ujian. Kalau lihat dari contoh soal juga, si nilai ujiannya masuknya ke yang dependen. Hmm. Atau leres Mana Muti? Nulis nilai ujianna dependen. etanak uih kendai no hasil belajar apa diklik heula. Nah, berarti yang nilai ujiannya yang dependen. Pokoknya yang Sebagai mengontrol kuncinya mah Pak kalau bingung yang dependen mana, yang mengontrol dulu we. Yang mengontrol itu masuknya kovariat. Berarti yang oh, kemampuan matematis ya kovariat. Karena dengan dengan mengontrol mengontrol kemampuan kemampuan matematis. matematis Aduh, soalnya. ya. Nah itu bingung tuh aku Heula. mah tuh. Ih, kemampuan matematik. Duh, Muti, kumaha menjelaskan Muti Iya faktor. betul kata Pak Rahmat, jadi rada sedikit bingung kayak kemampuan matematis terus nilai ujian kemampuan matematis. Hmm, Salah Pak. Pokoknya dapat mengoperasikan cara hasil belajar, mengontrol kemampuan matematisnya. Oh, yang masuk kovariat mah yang ada ininya, yang ada pengaruhnya terhadap kayak gitu. Ya enggak? Iya. Ya kalau ini masuk kemampuan. Coba apa? Coba. Coba. Hasil belajar dikemanakan? Faktor berarti udah nggak bisa dua. Mental lepat mah duka. Sok tiasa dua jadi gitu. gak Gak bisa bisa. dua. Ya. Berarti faktor lebetna. Kalau di soal maksud dari dan apa kayak pengaruh yang signifikan antara hasil belajar dan nilai ujian. Ah, lamun Apa cobaan lah. Bentar, bentar. Ini yang hapus dulu ya nomor 6. Kovariat. Menurut Abi mah Pak, Abi Abi gitunya Abi mah nilai ujian masuk karena dependen, terus kemampuan ia masuk karena faktor, hasil belajar masuk karena kovariat. Tuh sama kayak yang nomor 5 berarti ya. Abi mah Coba saya tes. tadi kan aya kovariat teh pamit telepat mah anu aya pengaruh-pengaruhnya dengan mengontrol ini terhadap pengaruhnya terhadap ini kayak gitu. Itu tepat. Ya. Tuh, nya sapertos nomor hiji eta mah dalam pengaruhnya terhadap nilai ujian matematika. Kalian ganti Eta aja masukna kovariat. Terus, nu bener we mah ngacaprak eta lah Chat GPT. Yang udah jelas-jelas banyak menurut aku ini mah. Terdapat pengaruh signifikan antara hasil hasil belajar terhadap nilai ujian. Kayak gitu aku mah ngeinterpretasiin soalnya teh. Jadi sidannya teh diganti sama terhadap. Aku mah.
Mm-mm. Hasil belajar terhadap nilai ujian. Tertinggal di soalnya. Tadi amai dependena tetap nilai ujian kan? Lain sih itu mah dependen lain nilai ujian. Kumaha tuh? Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil belajar dan nilai ujian? Ya kan? Tuh berarti kalau diinterpretasiin nilai Kalau ujiannya gitu teh mah sebagai berarti dependen. nilai ujiannya dependen, kemampuan faktor hasil belajar kovarian. Gitu. Kela Kalau hiji-hiji. Amai naon kalau amai? terhadap Tuh, Tuh. sok cobain dulu ya, Pak. Berarti itu masuknya hasil belajar. ini Cobain. Coba oke. Oke. Tah, berarti ini dependen variabelnya tetap ujian. Hmm.